Selamat malam Tante Nila, Om Nawi. Selamat malam Bapak Pendeta Janus dan keluarga. Selamat malam seluruh keluarga Sekinah. Ada haleluya? Nah, Kamis kedua nih. Kita bersyukur ya. Tahun baru ini, tahun lalu Tuhan sudah berkati kita. Kita percaya setiap musim Tuhan pasti berkati kita. Yesus pasti menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kita ulangi dari awal lagi. Kita nyatakan setiap musim hidup kita. Lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau berkati kami, Bapa. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Yesus selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Yesus, Tuhan selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Dia mengenyangkan kita dan pelihara kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan kasih Kristus, Tante Dila pimpin dalam doa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau malam ini kami boleh diberi kekuatan lagi untuk kami datang dengan penuh sukacita. Di dalam rumah Tuhan ini kami menyatukan hati dan pikiran kami, roh kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami satukan hati dan pikiran dan roh kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu itu membawa perubahan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya malam ini ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Biar malam ini ada kuasa Allah yang bekerja menjamah setiap hati, merubah pikiran-pikiran kami yang salah, supaya kami makin hari makin diperbaiki oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kami mau ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan ibadah yang sekedar ibadah dan rutinitas, tapi kami mau setiap pujian penyembahan kami keluar dari dasar hati kami, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Urapi pemimpin pujian Bapak Jaka, urapi singer, urapi pemain musik, urapi pengatur LCD sound system, kolektan penyambut tamu, terlebih lagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Janus Panjaitan. Kami tahu malam ini ada pesan khusus dari-Mu Tuhan, yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Biarlah setiap hati yang malam ini ditaburi firman Allah, hati kami menjadi tanah-tanah yang baik, yang siap menerima firman Allah. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan Allah terjadi, suasana surga turun, sukacita dan gema surga itu ada di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, supaya mereka boleh selamat sampai di sini. Dan kami yang sudah ada di sini, biar kami dipenuhi dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sedih Tuhan yang hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran hamba-Mu Bapak Pendeta Janus dan istri dan anaknya. Kami semua akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Janus dan Ibu Heni dan si bungsu ya yang ada bersama dengan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia.
Kita kagumi Dia, Dia yang terindah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyatakan Tuhan yang terindah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Tuhan. Oh, haleluya. Kau ajaib Bapa, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita nyatakan kekaguman kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kita sembah Tuhan, kita kagumi Dia. Hanya Dia yang layak, hanya Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Kami kagumi Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Tiada hal yang mustahil bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami mau kagumi Engkau Tuhan. Selama kami bernafas, hanya Engkau yang paling kami kagumi Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita kagum akan Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Kita mau nyatakan bahwa kita satu hati dalam Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa, sekali lagi semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita lanjut pujian kita. Kita nggak akan pernah ragu untuk ikut Tuhan ya. Tuhan itu segalanya buat kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kita pasti tinggikan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan itu setia. Amin. Jadi jangan pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Dengan kasih Kristus, Bapak Surya akan pimpin dalam doa persembahan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan sepanjang hari ini. Sebentar kami akan menjalankan persembahan yang pertama Tuhan, kiranya Engkau kuduskan apa yang kami berikan Tuhan, seban apapun yang kami berikan Tuhan, kuduskan bagi kemuliaan nama-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami siap jalankan persembahan ini, haleluya, amin. Kita akan dengarkan persembahan dari Ibu Ria.
karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya. Tahu yang terbaik, Tuhan yang lebih tahu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pujian yang sangat luar biasa. Hanya Tuhan penolong kita yang setia. Kita tetap berdiri, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau yakinkan hati kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita, kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan,
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, oh, Yesus, berfirmanlah pada kami Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar Bapa, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Mujizat-Mu nyata Tuhan, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita semua. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Eva akan pimpin dalam doa firman. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian ini. Tapi bukan sekedar kami menyanyi. Sungguh benar Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Malam ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat itu akan berfirman bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu supaya kami bisa menang dalam perjalanan hidup kami. Kami perlu firman-Mu supaya kami bisa kuat menjalani hari-hari di depan kami. Karena firman-Mu yang memampukan kami, karena firman-Mu itulah yang menjadi terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan dari hamba-Mu bagi kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk diisi oleh benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu itu boleh tertanam baik di dalam tanah hati kami. Bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang tetap, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kuduskan hati kami, pikiran kami, biar Roh Kudus bekerja seluas-luasnya bagi pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pada Bapak Pendeta Janus, persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehatkah semuanya? Coba lihat kanan kiri, pastikan dia itu siap dengar firman. Ya, kalau dia rada-rada ngantuk boleh toel, semangat gitu. Yes, nama saya Janus Panjaitan, saya melayani di Pantai Indah Kapuk. Saya hadir hari ini bersama dengan istri saya, Heni Hartina. Orang Batak sudah dia, dulu Chinese, Jawa Timur, sudah dikasih boru Simanjuntak. Jadi kawan-kawan saya di sini Horas. Saya hadir juga dengan anak saya paling kecil, Tirsa, yang kakaknya udah gak mau ikut, udah punya dunia sendiri. Kalian aja lah pergi, kami di rumah katanya. Ya, saya bersuka cita bisa, saya terakhir di sini mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan terima kasih untuk Ibu Nila dan Bapak yang bisa kasih saya kesempatan untuk bisa berbagi dengan kita semua. Saya percaya kita akan diberkati. Amin. Wow. Tema yang diberikan kepada saya untuk kita bisa bicara baik-baik hari ini adalah sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Ya. Saya mulai dari sebuah ilustrasi seperti ini. Siapa di antara kita yang hari ini datang memakai sepatu ke gereja? Pakai sendal boleh enggak apa-apa? Datang ya. Coba bayangkan kalau tadi mau ke gereja, sendal atau sepatunya nggak ada satu. Dipakai nggak ke sini? Enggak. Kita akan cari, kita akan panik. Weh, sepatu saya di mana? Ayo kamu cari deh, cari. Nah, suatu kali ada seorang hamba Tuhan menceritakan sebuah ilustrasi bahwa kehidupan sepasang suami istri seperti sepasang sepatu. Sepatu kanan dan kiri tidak ada persis yang sama. Satu arahnya agak ke sini, yang kanan ini agak ke sini ujungnya. Saat berjalan, kita jalan nggak seperti kalau di film itu yang loncat-loncat itu yang ada di sini ditaruh, kalau ditaruh diem gitu ya. Ya, dia loncat-loncat zombie, betul. Kita tidak seperti jalan, sepatu itu nggak jalan dua-duanya, tapi dia ganti-gantian. Kemudian tidak pernah ganti posisi itu karena kau jadi kiri aku jadi kanan. Enggak, tetap aja di posisinya seperti itu. Dan selalu sederajat, tidak yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau sepasang sepatu, ibu-ibu yang punya sepatu hak tinggi, tiba-tiba ulekannya itu patah, saya percaya udah gak bisa dipakai. Masa mami jalannya pincang, gitu kan? Tingginya mesti sama. Dan kalau satu hilang, maka yang satu gak punya arti. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebuah ilustrasi yang sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan suami dan istri. Yang ngerti cerita saya tolong manggut-manggut. Saya harus pastikan Bapak Ibu ngerti cerita saya. Baru khotbahnya dimulai. Nah, tapi seringkali saudaraku sekalian, suami istri itu mengeluh tentang perbedaan dirinya. Ya, dengan pasangan. Padahal Tuhan menciptakan kita memang sudah kodratnya seperti itu. Ya laki-laki, laki-laki. Perempuannya perempuan. Tapi banyak suami istri mempermasalahkan perbedaan itu. Saya yakin juga kalau kita beli online, dari online sepatu dan tiba-tiba yang datang itu kiri-kiri, kanan-kanan, kita akan komplain, hey Anda mengirimkan sepatunya salah ini, masa kanan-kanan atau kiri-kiri, dan kita akan pulangkan. Saya harus menyampaikan kepada kita saudaraku sekalian bahwa kehidupan kita, saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami dengan istri saya, beda budaya, itu gak bisa sama. Dan justru sepatu kita akan nyaman dan pas di kaki kalau pasangan sepatu itu berbeda. Kalau saya dengan istri saya ini tipe orang ngegas. Tahu ngegas? Tahu mobil ya?
Ada kalau yang matic ada gas, ada rem. Saya tipenya ngegas, maunya cepet nggak sabaran. Istri saya, penguasaan diri kalau saya awalnya. Dia maunya ngerem pelan-pelan, slow, mikirnya lama. Saya maunya cepet mikir, kalau dia lama mikir mungkin puasa dulu, doa dulu berjam-jam. Kalau saya hari ini kita putuskan, ayo kita putuskan. Dan hari ini kami sudah menang. Konflik itu terjadi karena saya nuntut, dia mesti kayak saya. Dan dia nuntut, saya ini mesti kayak dia. Tapi kami menemukan keindahan sekarang. Bapak Ibu mulai, ini saya rasakan roh penolakan ini. Kok saya ceritanya kok Bapak Ibu terpesona ini. Kok kayak saya, apa Bapak Ibu ngalamin juga itu? Saya ada dua ini, ngerti atau satunya. Saya banget itu Pak. Di sebelah saya gitu juga Pak gitu. Ya, jadi jangan pernah merasa diri kita hebat. Jangan pernah merasa saya lahir dari seorang keluarga yang kaya, yang hebat, yang pendidikannya tinggi. Dan terus kita bilang, hei kamu pasanganku, hei kamu itu dari golongan yang maaf ya, di bawah saya. Hari ini kita punya komitmen yang sama. Bahwa pasangan kita merupakan pribadi yang sangat berarti dan berharga bagi kita. Yang sepakat katakan amin. Coba bayangkan kalau seandainya hari ini pasanganmu diambil Tuhan. Bisa dipikirkan. Baru saya mulai dengan ayatnya. Filipi 2, 1-3. Sebenarnya Tante Nila kasih saya ayat 2, tapi karena kita bicara konteks ayat mesti 1-3. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya, tapi kalau pengen lihat teks yang saya sudah buat dan bisa terbaca, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saya ayat 1, yang bapak-bapak pria ayat 2, nanti yang ibu-ibu wanita 3. Jadi saya 1 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, 3. Dua, tiga. Amin. Baik. Dari 3 ayat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya tidak akan bicara poin-poin ini secara detail. Karena saya percaya hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu undang bicara di sini, mungkin saya percaya apalagi saya penganut teologi Pentakostanya kuat, karena saya orang GPD, Bapak saya, Ibu saya gembala, saya tidak usah jelaskan ini kepada kita. Saya tidak sedang bicara kepada kita sebuah eksegesi atau hermeneutik atau sebuah khotbah arti dari ini saya lebih baik praktis. Kita bicara konteks kita nanti. Itu lebih hidup. Nah, saya ketemukan di poin ini 1, 2, dan 3, saya menemukan seperti tema kita hari ini bahwa kita sedang bicara sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Maka dari 3 ayat ini Paulus bicara, hei orang Filipi, kalau engkau ingin menjadi sebuah gereja yang maju, sebuah gereja yang berkembang, sebuah gereja yang berpengaruh, sebuah gereja yang terangmu itu dilihat orang, sebaiknya dia bilang, engkau harus meniru Kristus. Dia bicara itu, dia tidak ada semacam sebuah kata-kata yang baik-baik dulu enggak. Dia langsung to the point. Yang pertama dia bilang apa? Sehati, sepikir dalam kasih. Apa maksudnya? Bahwa tanda bahasa kita ke dunia ini bukan bahasa roh kita. Saya kasih tahu. Bahasamu yang bisa ditangkap oleh pasanganmu. Saya bisa turun-turun gak ini tante? Wah, kabelnya diikat-ikat ya. Gak apa-apa. Bahasa yang pasanganmu ngerti bukan banyaknya jam doamu. Bahasa yang tetanggamu lihat, keluarga besar istrimu atau pasanganmu lihat, bukan banyaknya kau puasa, bukan. Yang dia mau lihat adalah bagaimana kau mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, dan kau bertanggung jawab kepada mereka.
Mereka nggak peduli. Doamu itu 1 hari berapa jam, nggak peduli. Karena Yesus bilang, kalau engkau doa di tempat tersembunyi, amin. Kalau engkau puasa di tempat tersembunyi, orang gak mesti lihat. Tapi yang mereka lihat adalah buah dari kehidupan kita. Mengasihi. Saya khotbahnya galak ya. Orang Batak kalau khotbah galak. Saya sama adik saya Samuel sama. Rada-rada galak, jadi maafkan ya. Kalau orang Batak itu khotbah rada galak. Bapak Ibu yang gak gimana? Ini saya lanjutkan khotbah Bapak Ibu ya. Saya ulang, ini mungkin Bapak Ibu kaget. Orang dunia yang gak kenal Tuhan gak peduli kau berapa jam doa baca firman-Mu berpasal-pasal, enggak. Pasanganmu itu gak mau lihat kau doanya berapa jam, bukan gak penting, penting. Tapi yang anak-anakmu pengen rasa, bahasamu itu adalah bahasa mengasihi. Gak lama-lama di sini. Yang kedua, satu jiwa, satu pikiran. Apa maksudnya? Pola pikirnya sama. Ada di antara kita yang sudah menikah di atas 30 tahun? Boleh tunjuk tangan. 30 tahun. Oke, Tante. Hah? Di atas 30 tahun? 45? Ya, senior. Ya, luar biasa. Ini teladan ini. 20 tahun. Oke. 10 tahun ke bawah. Banyak. Berarti ini yang menikah 5 tahun ke bawah. Oke. Saya tanya Tante Nila. Seandainya Om ngelirik Tante. Kira-kira Tante tahu nggak maksudnya apa? Lirikannya penuh makna. Tante tahu nggak? Tahu. Misalnya gini. Misalkan ada tamu nih. Si Tante nggak serak. Artinya pengen nih contoh, tamunya cepat pulang. Terus si Om bilang, tunggu gitu maksudnya. Tante udah pasti tahu. Dia bilang tunggu. Gak usah ngomong, tunggu, gak usah. Hanya lirikan. Kenapa mereka Tante bisa pahami? Bergaul. Pola pikirnya sama. Kalau ada tamu datang ke rumah kita dan pasangan kita gak serak, dari caranya kita bisa tahu kok. Betul ya? Kita belikan dia tas, dan dia kurang cocok, kita bisa tahu. Dia gak ngomong gue gak suka, kita bisa tahu. Bukan dari baunya, bukan. Dari ekspresinya. Makan di mana kita, Dek? Makan mana kita sayang? Terserah. Kata terserah itu mengandung makna banyak. Kebanyakan gak cocok, betul kan? Iya, kenapa? Sudah sama, sering. Apalagi kalau ada orang yang berkebutuhan, butuh dia. Kita lihat pasangan, suami kita ngelirik. Maksudnya apa? Keluarin uang, berkati. Kita bisa tahu. Kita lagi marah sama anak. Pasangan kita main mata. Maksudnya apa? Ngomongnya pelan-pelan, takut tetangga denger. Keintiman kita menghasilkan pola pikir yang sama. Yang ketiga, satu tujuan. Apa maksudnya? Bahwa nilai kehidupan yang sama. Satu tujuan artinya kehidupan kita, nilai kehidupan kita sama. Saya meyakini kita semua ini punya prinsip. Kita tidak akan pernah menggadaikan keselamatan kita. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita tidak akan pernah menggadaikan keyakinan kita, iman kita kepada Kristus dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Jadi prinsip kita sekarang mengikut Tuhan itu kekekalan. Nah, saya mau tambahkan sebuah hal yang mungkin Bapak Ibu baru paham. Tujuan kita bukan hanya masuk sorga. Gak apa-apa, Bapak Ibu bilang saya sesat, gak apa-apa. Tujuanmu bergereja, ngikut Yesus, bukan sekedar masuk sorga. Tapi hidupmu selama di bumi, engkau juga menginspirasi, memberkati orang lain. Pernah Bapak Ibu ke kuburan, ke saudara kita, ke orang tua kita?
Ditulis lahir, namanya lahir, ya toh. Kemudian ada strip, tanda penghubung, tanggal meninggal. Kita hanya mengisi tanda strip ini. Yesus mengatakan kita adalah garam dan terang. Jadi tujuanmu di bumi bukan hanya supaya kita masuk surga. Percaya Yesus kau masuk surga. Tapi yang penting bagaimana pernikahanmu jadi berkat bagi orang. Pernikahanmu kalau sudah ditolong Tuhan, kalian berdua juga nolong pernikahan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Jadi satu tujuan, kehidupan yang sama itu menghasilkan prinsip bahwa kehidupan kalian berdua, bapak dan ibu, suami dan istri, mesti punya dampak, mesti punya pengaruh bagi orang-orang lain. Saya nggak lama-lama di sini. Yang keempat, hanya menjelaskan sedikit saja. Tidak mencari pujian dari pasangan, artinya apa? Kita nggak butuh pengakuan pasangan kita, pengakuan dari pasangan kita terhadap kita. Bagi kami orang Batak, kalau benar berdebat sampai mati tidak apa-apa. Saya ulang, prinsip orang Batak seperti saya, berdebat. Kalau kau benar berdebat sampai mati, kau pertahankan. Di dalam Yesus saya tinggalkan prinsip itu. Saya menghindari perdebatan. Karena kalau engkau benar, Tuhan pasti membela hidupmu. Yang setuju katakan amin. Karena membuat hati orang luka itu lebih mudah daripada menyembuhkan orang itu. Walaupun saya benar, dia emosi. Sekarang saya banyak diem. Bukan saya yang Batak, dia sudah jadi Batak. Saya diem. Karena kalau saya saut-sautin dia kami berantem, pasti bubar rumah tangga kami. Tapi ketika dia ngegas, saya ngerem. Dia lihat saya emosi, dia turunkan nadanya. Emang harus begitu. Jadi dalam pernikahan kita nggak perlu diakui kita yang benar. Yang penting adalah kita melakukan yang benar. Yang sepakat katakan amin. Yang kelima, rendah hati. Apa artinya rendah hati? Ini kata Paulus kepada Filipi tadi. Memperlakukan orang lebih baik daripada kita. Yesus kan mati. Ada istilah teologi namanya kenosis. Mengosongkan diri. Jadi demi cintanya kepada kita gerejanya. Dia rela mati. Untuk menebus kita. Menyelamatkan kita. Oke. Saya masuk ke slide berikutnya. Jadi dari 5 hal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya mau sampaikan satu hal kepada kita. Bahwa keteladanan kita hanya Yesus Kristus saja. Sampaikan kanan kirimu. Keteladanan kita Yesus Kristus. Silakan. Ya. Keteladanan kita hanya Yesus. Bukan buku pernikahan yang dikarang orang. Keteladanan kita hanya Yesus. Sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Saya mau sampaikan, tidak bisa kita dapatkan hanya didoakan saja. Hanya diimpartasikan, tumpang tangan gembala kita kepada kita. Biar kita satu rumah tangga sejiwa, itu hanya doa, tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah, yang terpenting untuk mencapai 4S itu adalah kita mau diproses oleh Tuhan. Saya tidak anti dengan doa. Tapi jangan bilang, saya mau suami saya berubah, saya mau doa terus. Bagus, doa bagus. Tapi tunjukkan dari kehidupan kita. Kalau kita sudah seperti Yesus, yang setuju katakan amin. Proses itu hari demi hari. Ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka bisa akrab dengan Tuhan. Mereka bisa hidup bahagia. Mereka mengalami sebuah sukacita, kebahagiaan. Kuncinya apa? Hadirat Tuhan.
Eden itu artinya tempat Tuhan tinggal. Jadi ketika Tuhan hadir di rumah tangga kita, suami dan istri meneladani Yesus seperti perintah Paulus kepada orang Filipi, maka saya meyakini kita akan mengalami atmosfer sorga di rumah tangga kita. Yang setuju manggut-manggut. Ya, saya ulang. Kita boleh pas-pasan. Ekonomi lagi sulit, saya memahami. Kita bisnis lagi stagnan. Kita udah doa, udah puasa, udah minta doa, didoakan Ibu Nila, didoakan gembala kita, didoakan hamba-hamba Tuhan. Mungkin pendeta impor sekalipun kita sudah minta tolong doain. Tapi nggak ada hasilnya. Saya kasih tahu. Proses yang kau alami itu suatu saat akan berhenti kalau engkau setia. Proses yang kau alami itu tidak akan berlanjut terus. Tetapi ketika Tuhan lihat kesetiaanmu. Dia melihat engkau diproses oleh Tuhan. Dan engkau hidup di dalam proses itu dengan penuh sukacita. Engkau responi semua kesesakan dengan mengucap syukur. Saya yakini Tuhan akan meneguhkan pernikahanmu. Kenapa? Karena kita tinggal dalam kerajaan Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya untuk mencapai sehati, sepikir, sejiwa, setujuan itu. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menyerupai Kristus. Kita harus dewasa rohani. Kalau anak kita, saya punya anak perempuan tiga-tiganya. Jadi happy banget saya sendiri di rumah paling ganteng. Semua anak saya lihat kalau kita omelin dia, biasanya mukanya cemberut. Mulutnya panjang lah atau gimana gitu. Dan kita biasanya tidak terlalu memusingkan responnya. Karena dia anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tetapi orang dewasa kalau ditegur terus monyong, terus ekspresinya tidak menyenangkan, saya pastikan dia belum dewasa rohani. Saya meyakini lihat wajah Bapak Ibu di sini. Kalau ada tiba-tiba teman lupa nyalam, saya percaya nggak ngambek. Yang setuju katakan amin. Saya dewasa, siapa tahu dia sibuk. Buru-buru pulang, istrinya nelpon dia. Kan bisa toh, kita positif aja ya. Berarti di sini khotbah ini cocok. Ini sudah dewasa rohani semua. Saya tempatnya khotbah nggak salah ini. Benar ini. Jadi dewasa rohani menjadikan kita berkarakter Kristus. Nah, saya sekarang masuk ke suami-suami. Yang suami-suami kuatkan hatimu karena khotbah ini untuk Anda juga. Kan ini kan khotbah suami kebaktian keluarga, suami dan istri kan. Bagaimana suami berkarakter Kristus? Saya meyakini kita semua punya titik kritis atau kelemahan. Kita belajar dari semua kegagalan-kegagalan yang kita alami. Dan sampai hari ini kita masih belajar menjadi seorang suami yang ideal bagi pasangan kita. Ya. Suatu ketika ada sebuah ilustrasi yang saya baca Bapak Ibu seperti ini. Ada seorang suami memiliki masalah hubungan yang kurang baik dengan sang istri. Dia bertanya kepada konselor pernikahan, "Bapak, apa yang saya harus lakukan agar istri saya tunduk kepada saya? Karena setiap kali saya mencoba untuk mengajar dia tunduk kepada saya, yang terjadi adalah bahwa istri saya berontak dan tidak taat kepada saya. Ketika saya ngomong kepada istri saya, dia justru sengaja melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang saya maksud." Selidik punya selidik. Kalau konselor kan kami karena gereja kami
kuat di dalam memulihkan keluarga. Jadi kami memang memeriksa riwayatnya seperti apa. Nah, ketika si laki-laki ini diperiksa, dicek riwayatnya, pola asuhnya dari papa mamanya, rupanya dia menganut pola seperti ini. Kalau nanti kamu punya istri, ini kata papanya nih kepada dia sebelum menikah, hati-hati. Jangan percaya kepada wanita. Sebab wanita itu adalah makhluk yang bisa menipu kita para laki-laki. Manipulatif. Wanita itu misterius. Merepotkan kita. Jadi biar istrimu tunduk ke kamu, kamu harus berlaku tegas. Berlaku keras. Dan kamu gak usah pusingkan, mau dia melo, mau dia nangis, mau dia teriak-teriak, gak pusingkan. Tugasmu didik dengan keras. Kalau kamu demikian, maka istrimu akan tunduk dan taat kepada kamu. Kamu harus keras, karena itulah cara yang terbaik. Saya pernah juga membaca bahwa orang-orang seperti ini cenderung menyakiti istrinya. Dia mendapatkan sebuah ajaran yang salah dari orang tua. Papa mamanya mengajar dia untuk menjadi seorang diktator di rumah. Kejadian 3:16 berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Birahi itu bukan urusan seksual. Tapi perempuan ingin mendominasi suaminya. Berkuasa juga kata yang sama. Suami ingin menguasai istrinya. Kalau kita membaca rujukan ayat ini saudaraku sekalian, ada sebuah kecenderungan yang sama dalam diri suami ataupun istri. Suami merasa tidak aman, mereka ingin berkuasa atas istrinya. Barusan kita mendengar ada artis, aktor yang menikah tahun yang lalu. Ya saya agak malas juga dengar baca dia. Menggembor-gemborkan urusan ranjang. Dia perkasa lah, itulah gitu ya. Beberapa hari yang lalu di Jogja sana istrinya dipukulin, berdarah-berdarah, sekarang urusan dengan polisi. Itu kekerasan. Laki-laki itu perkasa, bukan hanya urusan ranjang. Laki-laki itu perkasa, kalau engkau bisa kuasai dirimu dari amarahmu. Yang setuju katakan amin. Wah lemes ini. Saya rasakan penolakan lagi. Saya ulang, laki-laki teman-temanku sekalian, bapak-bapak, ini kan kebatinan suami istri. Saya bicara ini belak-belakan. Keperkasaan kita bukan urusan seks. Keperkasaan kita bukan urusan anakmu berapa banyaknya. Tapi keperkasaan yang Tuhan mau, engkau bisa kuasai dirimu dari kepahitan dan dari amarahmu. Itu yang Tuhan mau. Karena masalah punya anak dan enggak urusan Tuhan, bukan urusanmu. Semua kita pria, termasuk saya, cenderung melakukan ini. Kita enggak bisa kuasai amarah kita kalau pasangan kita sudah nyaut-nyaut kita kalau bicara. Jangan bilang, Pak Pendeta mengaku dosa. Yes, saya justru ngomong ini karena saya ngalamin. Istri saya ini 5 tahun pernikahan kami babak belur. Kami sering berantem. Saya paling malas kalau saya bicara dia nyaut-nyaut. Saya balas dan suatu kali dia bilang, oke, pernikahan ini stop. Dan dia ambil tas warna kuning. Dia masukkan baju dan malam-malam 9:30 pengen naik kereta. Hei, kamu mau pergi kemana naik kereta malam-malam? Enggak ada hari ini kereta. Dan enggak jadi. Tasnya saya umpetin ke atas lemari. Saya lempar, dia gak bisa ngambil.
Saya nggak malu cerita ini, karena saya ngalamin. Kita menyebut diri kita hebat, perkasa. Laki-laki yang berkarakter Kristus itu adalah laki-laki yang bisa mengerem amarahnya. Kalau engkau punya gambaran laki-laki itu bisa bentak istri. Marahin anak-anakmu. Kau putar-putar kumis biar kelihatan berwibawa depan anak. Engkau jadi seorang suami yang palsu. Kau sengaja buat suaramu keras-keras biar istrimu takut dan anak-anakmu takut. Engkau tidak sedang takut akan Tuhan. Engkau sedang perkasa palsu. Karena Yesus gak pernah ajarkan itu kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjadi seorang suami yang berhasil? Efesus 5:25. Ya. Hai suami. Kita baca para bapak-bapak, kita baca. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Patokan kita tadi Yesus. Kalau engkau ingin menciptakan di rumah kita, di rumahmu, di pernikahanmu, di rumah tanggamu, tidak ada indikasi mau cerai seperti kebiasaan dunia. 4S yang tadi. Belajarlah, hai engkau laki-laki, hai engkau suami, belajarlah kepada Kristus Raja kita. Gak ada yang lain. Slide selanjutnya, Ci. Suami yang berhasil belajar dari Kristus dalam hal mengasihi istri. Wow. Istri yang sulit taat kepada suami, memang dia bersalah. Tetapi kita sebagai suami adalah orang yang pertama dituntut oleh Tuhan untuk bertanggung jawab mengasihi istri. Saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau engkau menuntut otoritasmu sebagai laki-laki di rumah, sebagai suami di rumah, diakui oleh istri dan anak-anakmu. Mau tidak mau yang harus engkau lakukan adalah mengasihi mereka tanpa syarat. Itu saja. Hilangkan semua pengajaran orang tua kita yang salah. Hilangkan semua pelajaran-pelajaran yang mengatakan lakukan kekerasan maka istrimu akan tunduk. Hilangkan itu. Hari ini belajar kepada Yesus. Yesus itu enggak berdosa, tapi dia jadi dosa karena kita. Dia tidak bersalah dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam semua yang dilakukan selama 3,5 tahun. Dia tidak berdosa, tapi karena kasihnya kepada kita. Dia mati bagi kita. Bisakah kita para suami, saya dan kita semua, seperti dia hari ini? Ketika di istrimu tidak seperti standarmu. Ketika pasanganmu, dia yang secara alami memang lemah. Dia adalah orang yang halus. Dia tidak bisa kita perlakukan secara kasar. Otoritas kita sebagai laki-laki, sebagai suami akan makin kuat. Berkat pengurapan Tuhan karena hati kita yang bersih. Karena kita mengasihi mereka. Dan kita praktekkan seperti Kristus mengasihi jemaat. Setahun pernikahan kami, dia sendiri yang menyuci baju. Dan anti bagi saya untuk ngangkat doang tuh. Cucian yang sudah bersih dari kamar mandi ke jemuran. Anti bagi saya. Itu pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan saya. Saya sudah jadi pendeta dari 2004, saya sudah pendeta. Tapi saya sendiri masih seperti itu di awal pernikahan saya. Dan saya berubah. Saya ingat sepatu tadi. Sepatu itu gak pernah bisa sama. Kanan dan kiri gak bisa sama. Yang ada saling melengkapi. Istri saya banyak kelemahannya. Dia tahu kelemahan saya. Karena yang paling tahu kelemahan kita pasangan kita, bukan tetangga kita.
Dan saya harus bilang, saya makin melihat Kristus dalam istri saya. Dan istri saya juga bilang, saya makin melihat Yesus ada dalam dirimu. Itu yang kita mau. Makin seperti Kristus. Jadi saudaraku sekalian, para bapak-bapak, otoritasmu, wibawamu di rumah itu makin kuat. Kalau engkau mengasihi pasanganmu. Rasa kagum, rasa hormat dari pasangan kita dan dari anak-anak kita muncul kepada kita. Karena kita mengasihi mereka. Melepaskan pengampunan kalau mereka salah. Kita bisa menegakkan disiplin di rumah. Kita laki-laki yang menentukan aturan main di rumah. Betul, saya juga melakukan itu. Tapi kalau pasanganmu salah, anak-anakmu salah, penghukuman itu tidak satu-satunya cara membuat mereka bertobat. Saya ulang ini. Pasanganmu salah. Anakmu berbuat kesalahan yang fatal. Penghukuman bukan satu-satunya cara memulihkan dia. Cara yang terbaik, penerimaan. Ketika Sakeus ada di atas pohon ara. Tahu cerita itu? Yesus bilang, Sakeus, aku akan turun. Turun kamu dan kita fellowship di rumahmu. Aku mau numpang di rumahmu. Sekarang bayangkan saja kita sekarang punya semacam imajinasi. Ketika Yesus duduk dengan Sakeus. Apakah Yesus tuliskan daftar dosa Sakeus? Sakeus, kau korupsi kan? Terus kita bilang, KKR zaman now, ini kertas kita bakar sama-sama. Dosamu dibakar Tuhan. Sakeus, Yesus gak pernah singgung dosanya. Kau baru korupsi pajak. Kau jadi antek-anteknya orang Romawi. Aduh, pria macam apa kau Sakeus? Masuk neraka. Kau jadi bahan bakar di api neraka. Yesus gak ngomong itu. Serius. Yang Yesus bilang, hei kalian semua, hari ini ada keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Istilah anak Abraham, pemilik sorga. Yang Yesus lakukan menerima. Tidak singgung-singgung itu dosa. Otomatis Sakeus bilang, Tuhan, keren banget lo Yesus. Itu tetangga gue udah maki-maki gue kemarin. Setiap kali ketemu sama si bapak kumis itu ketemu papasan. Mohon maaf ya, dia ludahin muka saya. Saking saya jijiknya di depan orang-orang sini. Tapi Yesus, engkau terima aku. Hari ini Tuhan, kalau ada orang aku rugikan, ku kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat itu hukum Musa. Seorang yang bertobat dari dosa-dosanya. Setengah. Syarat Musa itu 20%. Tapi dia bilang, setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Enggak nyinggung dosa tuh. Kalau anakmu hamil di luar nikah, apa yang kau lakukan? Mikir baik-baik dari sekarang. Buang dia atau terima dia. Ayo. Seorang laki-laki yang perkasa bisa mengendalikan amarah. Dan dia mengasihi seisi keluarganya. Bagaimana kita mengasihi istri? Wah, jamnya cepat amat jalan. Kayaknya saya khotbah kok jamnya cepat amat muter. Bisa gak dilambatin? Bagaimana kita mengasihi istri kita? Prinsipnya tadi jelas, firman Allah mengatakan bahwa kita mengasihi istri kita. Efesus 5, 28, 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sampai situ aja. Jadi prinsipnya itu. Pasangan kita itu kita anggap bagian dari tubuh kita. Pengen 4S tadi di rumah kita. Kasihilah pasanganmu seperti kau mengasihi tanganmu ini. Bulan Juli
tahun kemarin saya tiba-tiba takut mati. Bapak Ibu tahu kenapa takut mati? Obesitas, 114 kilo. Mulai dada sesak, saya ke kantor di gereja kami, naik tangga kok ngap, minum kopi kok asam lambung naik, kepala saya pusing habis makan bakmi, kepalanya pusing di sini. Periksa ke apotik, Cici tolong dong periksa apa yang terjadi dengan saya. Wah, Bapak kolesterolnya tinggi, Bapak mesti bertobat. Namanya dibilang kolesterol tinggi, langsung saya ingat Bapak saya meninggal gara-gara sakit jantung. Langsung saya ini, apa yang harus saya lakukan? Bapak stop makan karbohidrat, rajin olahraga, Bapak baik sendiri. Sekarang sudah 89. Ini baju gak muat nih, udah saya simpan-simpan mau kasih orang. Tadi saya pakai, kok muat ya? Bagus juga gitu. Kenapa saya cerita ini? Saya mengasihi tubuh saya. Gak pengen cepat mati. Karena dulu, maaf ya, kalau ada orang khotbah, pendeta khotbah jatuh di mimbar, itu martir katanya. Maaf, saya tidak setuju. Dia gak bisa jaga dirinya kok. Iya, itu ke saya. Bapak Ibu tidak usah setuju sama saya, tidak apa-apa. Ini kan saya. Saya ulang. Jadi mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi tubuh kita. Kalau mulut kita ini makan nasi padang, terus gigi kita gigit lidah dan kemudian luka jadi sariawan. Apakah Bapak Ibu ke dokter gigi, kurang ajar gigi saya, cabut ini semua? Gak ada kan Bapak Ibu? Kalau pasanganmu salah, bukan dicabut atau diceraikan. Amin. Yang dilakukan adalah mendorong dia untuk makin bertumbuh di dalam Kristus. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau kita mukul suami kita mukul pasangan kita ini orang yang gila. Yang gak mengasihi tubuh kita. Katanya ketika pendeta menikahkan kita dulu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipersatukan oleh manusia. Jemaat, setuju? Setuju. Sah di hadapan Tuhan, hadapan manusia. Diumumkan hari ini tanggal sekian. Saya umumkan pasangan terbaru di dunia ini. Nyonya, tuan dan nyonya ini. Itu hanya cerita saja. Kalau engkau gak bisa terima pasanganmu ketika dia salah. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita seperti tubuh kita, pengen ada 4S di rumah kita, jauh dari keinginan bercerai. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta emeritus, pendeta pensiun dari gereja kita ini, GPDI. Beliau ada di Cipanas Puncak, Pak Rombot waktu itu. Saya tanya, Opa, saya diajak makan sama dia. Saya khotbah di tempat dia dan saya ajak makan. Opa, apa yang membuat Opa sama tante ini suatu saat kalau berpisah akan rasa kehilangan banget. Dia bilang gini, Janus, Opa sudah menikah puluhan tahun sama tante. Cinta itu udah hilang. Udah gak ada. Komitmen itu yang ada. Tapi kamu tahu apa yang akan membuat Opa menangis kalau tante misalnya duluan atau nanti Opa duluan yang menjadi Oma ini nangis? Cuma satu, pertemanan kami. Dia yang tahu saya buruknya apa. Dia yang tahu saya ini dulu jahatnya gimana. Dia yang tahu saya berhasil dipakai Tuhan seperti apa. Dia tahu seluruh kehidupan saya. Dan dia adalah bagian dari kehidupan saya. Kalau dia nggak ada, sudah stop hidup saya. Jadi yang kita tangisi itu nanti dari pasangan kita. Kenangan-kenangan yang begitu ajaib di dalam Tuhan bersama dengan dia. Saudaraku, para laki-laki, bapak-bapak. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya rela dibentuk. Kalau wibawamu sebagai suami di rumah pengen naik. Dihormati istri, dihormati anak, sepikir, sehati, setujuan, sejiwa tadi. Kasihi mereka. Kasihi mereka. Saya masuk sekarang ke ibu-ibu. Baru saya selesai khotbah. Cukup 10 menit lagi ya.
Yes, istri berkarakter Kristus. Bagaimana mencapai 4S di rumah kita. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada seorang hamba Tuhan. Saya heran dengan suami saya ini om katanya. Kenapa Bu? Saya ini kurang apa ya? Saya di rumah itu jadi istri idaman orang lain. Saya berikan semua pengabdian saya kepada suami saya. Saya ini bukan dari keluarga yang berkekurangan. Justru usaha suami saya karena modal dari papa saya. Dia bilang gitu. Saya cantik. Ya dulu saya ini pramugari om. Kami kecantol ketemu di pesawat Garuda. Mata ketemu mata, turun ke hati, gantian nomor handphone. Jadilah seperti sekarang om. Tapi mengapa pasangan saya, suami saya, kecantol sama nenek lampir yang di kantornya itu? Sekretarisnya. Padahal kalau kita bandingin, waduh om, saya lebih cantik lah dari dia. Saya Mercy, dia Bemo atau Bajai lah. Gak cocok om. Tapi mengapa suami saya seperti itu lebih memilih dia dibanding saya? Memang dasar laki-laki. Pikirannya mesum, pikirannya jorok, rendah nafsunya. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan Pentakosta macam kita. Sebentar ya, dia diam, dia minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Apakah kamu tahu kebutuhan utama suamimu itu apa? Mengapa suamimu justru lebih tertarik kepada sekretarismu yang kamu bilang tadi Baje atau Bemo dan kamu Mercy. Dan dia tidak memilih kamu. Dan ibu ini menggelengkan kepalanya. Saya gak tahu om. Selidik punya selidik. Ketahuanlah karena si ibu ini atau si istri ini. Dari percakapan konseling dengan suaminya. Suaminya dipanggil juga sama si om ini. Suami cuma bilang, saya ngaku salah om. Tapi saya merasa istri saya itu tidak menghormati saya. Secara seksual iya om. Kami sama-sama. Tetapi penghormatan dari istri saya tidak dapatkan. Ketika saya pulang kantor, itu sekretaris dengarkan saya baik-baik. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya Pak ya. Saya memahami perasaan Bapak. Saya ngerti Pak. Saya kalau di posisi Bapak mungkin juga, aduh, saya mungkin akan seperti Bapak. Oh, Bapak ngalamin itu. Saya yakin Bapak sudah membuat keputusan yang terbaik. Saya sangat menghormati Bapak. Apa yang Bapak buat itu, itulah yang terbaik. Ketika di rumah dia ngomong sama istri, cerita tentang itu, istri bilang, bodoh kali kau. Itu aja kau gak tahu. Bacalah buku. Bacalah Alkitab. Kurang banyak kali kau doa. Kurang banyak kau puasa. Itu aja kau bego banget sih. Maaf ya. Bego banget sih lo. Bedakan lo. Respon yang di kantor sama respon yang di rumah. Efesus 5, 22, 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ada sebuah prinsip yang sangat penting di sini. Bahwa yang paling dibutuhkan seorang suami adalah penundukan diri dari istri. Itu yang dia butuhkan. Suami membutuhkan rasa hormat dan dukungan dari seorang istri. Dan itu lebih dari sekedar cantik. Lebih dari sekedar kekayaan. Lebih dari sekedar, maaf nih, urusan ranjang. Jika seorang laki-laki suami di rumah tidak mendapatkan itu, hai ibu-ibu. Maka akan sering kita dengar di rumah kita, cerai saja. Cerai saja.
Kita sudah tidak satu jiwa, kita sudah satu pikiran, kita sudah tidak satu visi, kita sudah tidak satu tujuan dalam pernikahan ini. Udah bubar aja, jadinya gitu. Suami kita itu mudah kecantol. Kalau bahasa cinta, bahasa kasih suami kita itu adalah didengar, diperhatikan, kecantol dia. Pertanyaan sekarang, mengapa Pak kami para istri mesti tunduk kepada suami? Saya dokter Pak, suami saya cuma sarjana, cuma SMA. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itulah menjadi otoritas kita. Jadi di rumah itu yang menjadi otoritas adalah laki-laki seperti apapun wujudnya. Coba sekarang ibu-ibu, para istri lihat suamimu baik-baik. Lihat wajahnya. Siapa tahu ibu-ibu sudah lupa wajahnya. Coba lihat deh, kali ini lihat dulu. Lihat sama seperti di pernikahan diberkati dulu. Lihat, coba lihat. Saya kasih tahu, dialah pemimpin di rumahmu. Macam apapun modelnya. Dulu ganteng kayak orang Korea. Sekarang makin menjadi-jadi, ya sudahlah. Itulah suamimu. Dialah pemimpin di rumahmu. Dialah payung. Dialah otoritas di rumah kita. Kalau kita tunduk kepada pasangan kita, suami kita akan aman. Kita akan diberkati hidupnya. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, maka istri itu akan gagal. Saya bagian yang terakhir, baru kita selesai. Jadi, ibu-ibu sekalian, yang paling dibutuhkan para kami suami adalah ibu-ibu menjadi penolong bagi kami. Menjadi penolong. Oh, istri saya tuh menjadi tukang cuci di rumah. Pagi urusin anak, cebok anak. Siang antar sekolah, jemput sekolah. Sore cuci baju, setrika baju. Malam suaminya toel-toel di tengah malam. Layani juga. Apakah istri kita hanya urusan itu? Saya pikir enggak. Istri-istri punya fungsi tidak sekedar urusan fisik di rumah. Hai engkau istri-istri, dorong suamimu untuk bertumbuh makin kenal Tuhan. Dia makin maju di usaha dan doakan dia setiap hari. Ibu-ibu yang setuju katakan amin. Ini saya yakin aminnya walaupun lemas tapi itu dari suara hati yang terdalam. Di balik keberhasilan seorang pria, ada seorang istri yang bijaksana. Konon katanya, ini anekdot saja Bapak Ibu ya. Kalau pengen lihat suami itu sudah berhasil apa enggak, lihat katanya dari istrinya. Suami itu kan fondasi. Fondasi bangunan ini taruh di mana Bapak Ibu? Di bawah kan. Kita ini jelek memang. Fondasi itu gak pernah kasih harga, kasih yang terbaik untuk fondasi. Karena dia jelek. Yang bagus itu apa? Yang di dalam. Itu gambaran dari istri kita. Jadi kalau istrimu pengen senyum, pengen makin bahagia dan lain sebagainya. Saya percaya kita harus mengembangkan pasangan kita juga. Ayat terakhir, 1 Petrus 3:3-4, karena waktu saya gak banyak. Ini pesan kepada istri, saya langsung di ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ada dua perhiasan yang boleh dipakai oleh seorang istri. Yang pertama, jadi kalau istri-istri tempat ini pengen cantik rohani, ada dua kosmetik yang Anda perlukan. Yang pertama, roh yang lemah lembut. Tidak salah ke salon. Istri saya bilang, saya mau ke salon dong sayang. Ayo ke salon. Karena kalau kamu cantik, orang bilang aku berhasil. Tapi kalau kau jelek nantilah orang. Ih Pak Janus ini
hanya merawat diri, istri nggak dirawat. Jadi kamu ke salon, silakan. Istri-istri perlu ke salon, penting itu. Tetapi maksudnya firman ini adalah ada dua hal. Yang pertama, roh yang lemah lembut. Apa artinya itu? Kita diproses, kita dibentuk oleh Tuhan, kita dihaluskan, kita disiram, kita dilumatkan, dan kita dimulai dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau ketemu dengan sebuah kenyataan hidup sehari-hari, aduh Tuhan, kenapa suami saya seperti ini? Percayalah, alat Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Jangan malah mundur. Jangan malah kita bersungut-sungut karena suami kita tidak seperti yang kita harapkan. Kalau pendidikan kita lebih tinggi dari pasangan kita, bisa tanya, menurutmu gimana Pak? Menurut saya begini. Dan bilang, terima kasih kau sudah menjawabnya. Saya setuju. Yang kedua, tentram. Yang dimaksud dengan roh yang tentram adalah bahwa kita bisa tenang. Saya cerita sedikit. Istri saya ini, nggak tahu. Kalau beras habis di rumah, beras habis dan itu nadanya tinggi. Bagi saya beras habis itu nggak masalah, tinggal beli ke depan. Tapi bagi istri saya, itu beras habis di rumah, dia sudah bilang anak saya nggak bakal makan. Gimana lah kami ke depan? Jangan-jangan suami saya nggak punya uang untuk beli beras. Bagi saya dunia kerja. Kalau keputusan yang saya ambil salah itu baru problem. Tapi beras habis di rumah bagi saya itu nggak problem. Tapi saya tahu ketika bagi dia hal-hal di rumah tangga itu adalah hal-hal yang bagi dia sangat-sangat penting. Hal yang bagi dia itu sangat luar biasa. Maka saya menghargai apa yang dilakukan. Para istri yang kau perlu tidak khawatir dengan semua yang akan kau alami ke depan. Engkau percaya berkat itu berasal dari Tuhan melalui suami kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menghormati suami kita. Apa yang dia putuskan kita lakukan yang terbaik. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan kalaupun dia di bawah kita, gajinya di bawah kita, hormati dia. Karena berkat Tuhan akan turun kepada kita. Saya meyakini 4 hal ini, 4 S ini akan menjadi bagian kita, akan menjadi sukacita bagi kita kalau kita sungguh-sungguh melakukannya. Saya undang singers bisa maju dan teman-teman musisi bisa maju. Saya ingin mengajak kita hari ini mulai berdoa. Sambil teman-teman bisa mainkan di G. Kita doa paling sebentar saja. Tapi ini menurut saya suatu hal yang sangat penting. Firman ini mungkin bagi Bapak Ibu biasa. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kita dekat dengan pasangan kita boleh dekat, kalau jauh deketin. Karena saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama nanti. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa hari ini. Mungkin tidak biasa. Percayalah, kita tidak hanya ingin masuk sorga, tapi pernikahanmu jadi berkat bagi banyak orang. Boleh memegang tangan pasangannya. Mau kau rangkul, silakan rangkul. Dia sudah sah pasangan. Mau kamu rangkul, mau kamu peluk, silakan. Bolehkah mulai hari ini, mulai dari seorang suami, engkau mendoakan istrimu sekarang. Kalau engkau merasa ada hal-hal yang gak cocok, doakan dia biar dia kuat. Biar dia diurapi tuh. Saya kasih waktu kepada dia, silakan berdoa. Sesudah nanti suami mendoakan istri, istri sekarang mendoakan suami. Kuatkan dia. Silakan, silakan. Oke, boleh. Para singer juga boleh menghampiri pasangannya masing-masing. Boleh merangkul pasanganmu, engkau boleh peluk dia, doakan dia. Hidup ke depan tidak sulit, itu sulit. Tapi kalau kalian bersama-sama, satu tujuan, satu visi, satu pikiran, kau kuat menghadapi. Kalau ada beban-beban yang Tuhan taruh di hatimu, doakan sama-sama hari ini. Seorang suami boleh tumpangkan tanganmu ke atas kepala istrimu. Karena engkau seorang laki-laki, engkau pemimpin, tumpangkan tanganmu boleh. Doakan dia, berkati dia. Ucapkan berkat. Kalau engkau ingin melepaskan pengampunan, lepaskan. Silakan. Kalau engkau ingin menangis, menangis. Tuhan dengar isi hatimu. Amin. Kalau seorang suami sudah mendoakan istrinya, istrinya gantian. Doakan suamimu, peluk dia. Pegang pinggangnya. Hormati dia. Berkati dia, ucapkan kata-kata berkat untuk pasanganmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Saya merasakan Tuhan hadir di sini. Dia tahu penderitaanmu, dia tahu bebanmu, dia tahu isi hatimu. Dia ingin memulihkan keluargamu hari ini. Amin. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Nah, kemudian karena kita ini komunitas, bolehkah 3 orang perempuan, sesama perempuan saling mendoakan? Dan laki-laki ketemu laki-laki juga, saling mendoakan sebagai seorang sesama laki-laki, sesama suami. Silakan, silakan. Saya digerakkan Tuhan untuk melakukan ini. Laki-laki ketemu laki-laki, kalian saling mendoakan.
Istri ketemu istri saling mendoakan. Boleh pegangan tangan, saling mendoakan. Doakan dia. Dia temanmu. Doakan dia temanmu sesama istri. Biar dia kuat. Kalau Tuhan gerakkan di hatimu mendoakan dia secara spesifik, bisikan di telinganya. Pegang tangannya dan doakan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Ganti-gantian berdoa. Dia hadir melawat kita, rohnya hadir melawat hati kita hari ini. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir melawat kami dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menjamah para pria dengan otoritas yang baru dalam nama Yesus. Berikan roh penolong bagi para istri, roh penolong yang kuat dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau mengasihi kami gereja. Kau mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat kami. Hiburkan hati kami Tuhan. Jagai kami dalam hadirat-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Yesus. Tuhan melawat kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti Yesus. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Seperti Yesus. Itu sajaku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, sampai ke sorga, saya mau seperti, sekali lagi, Yesus, seperti Yesus. Haleluya, seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, oh, itu sajaku minta. Saya bisa maju ke depan. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya akan mendoakan nanti yang pria-pria. Istri saya akan mendoakan yang ibu-ibu. Aku berdoa Tuhan buat semua kaum pria.
Dalam nama Yesus, Tuhan membangkitkan engkau menjadi pria yang perkasa, pria yang mengasihi Tuhan, pria yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istrimu dan mengasihi anak-anakmu. Tuhan akan memberkati usahamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, firman ini digenapi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap istri-istri yang ada. Engkau memberkati istri-istri yang ada ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk hidup tunduk hormat pada suami yang Tuhan percayakan bagi kami. Jadikanlah kami istri-istri yang takut akan Tuhan. Mengasihi suami, hormat, tunduk kepada setiap apa yang suami kami katakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hikmat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami menjadi seorang istri, menjadi penolong bagi suami kami. Menjadi seorang ibu yang mengasihi anak-anak kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami. Biar tangan-tangan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi seisi rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bersuka cita malam hari ini. Kami akan menerima kemenangan di rumah kami. Bersama dengan Kristus, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Tante Nila dan teman-teman semua di sini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, semua diberkati. Ya, nggak nyesel ya datang ibadah ya, nggak nyesel ya pulangnya malam ya. Ternyata Tuhan punya berkat khusus untuk kita malam ini. Nanti rekaman videonya kita bagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita supaya mereka juga diberkati. Kalau kita sudah diberkati, biar kita juga diberkati. Atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Janus ya, luar biasa. Doa kami biar Tuhan pakai dimanapun jadi berkat yang luar biasa. Begitu jelas, tegas, pedas firman Tuhan. Tapi saya tahu itu bukan kemauan Pak Janus. Tuhan tahu kebutuhan kita ya. Jadi apa yang kita pergumulkan, apa yang kita doakan, Tuhan kasih jawabannya malam ini ya. Jadi kita juga saya harap bisa putar lagi nanti video khotbah ini malam. Supaya kita lebih nancap itu firman Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tahu keluarga Sekina sedang dipulihkan Tuhan ya. Jadi bukan suami istri aja nih kita harus akur. Kita sehati sepikir dengan teman-teman kita juga begitu ya. Jadi terimalah firman Tuhan malam ini dengan hati yang percaya dan bersyukur kalau Tuhan masih ingatkan berarti dia masih bicara sama kita. Dia mau kita lebih baik ya. Puji Tuhan kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Minggu depan ada Dopus doa puasa. Kita akan mulai lebih pagi jam 4.30 ya. Karena nanti kami panitia akan rapat ya. Jadi saya harap nanti isi list kehadiran, saya harap pengurus semua Anda harus hadir karena ada banyak yang kita akan bicarakan di awal tahun ini. Lalu yang kedua, Kamis depan ada ibadah spesial yaitu ibadah Imlek ya. Bukan merayakan Imlek tapi ya ibadahnya berbau-bau Imlek gitu ya. Jadi juga harap hadir. Lalu yang ketiga yang memang udah serius untuk ikut retret. Ada beberapa yang belum mengisi tabungan. Jadi cobalah menabung karena kalau yang sudah membayar minimal setengah gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah panitia menetapkan vilanya, kamarnya gitu. Supaya
kita nggak buang-buang uang dengan keraguan-raguan Anda, akhirnya kita booking, ternyata Anda batal, itu sangat merugikan sekali kepada panitia yang berlelah-lelah nih kita mencari dana ya. Saya juga mengucapkan terima kasih malam ini ada sumbangan yang kesekian kali, yaitu sayur pakcoy ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, luar biasa. Yuk kita akan jalankan persembahan yang kedua ya untuk pekerjaan Tuhan di PIK sana ya, biar Tuhan berkati. Saya serahkan sajadah kepada pemimpin pujian Bapak Jaka. Kita akan jalankan persembahan yang kedua, nanti Ibu Santi akan pimpin dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tapi tinggal tetap di dalam hati setiap kami yang hadir malam ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Yang kedua Tuhan, untuk pelayanan Bapak Pendeta Janus Tuhan, biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan ini dengan penuh pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Persembahan kedua dijalankan, kita akan angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sambil tunjuk teman-temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, saya undang bangkit berdiri. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ya, waktunya udah malam juga. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan jangan lewat saya Tuhan. Kalau Tuhan berkati lain, Tuhan pasti berkati saya juga. Amin. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah, kelak Tuhan berkati lain, beri saya juga Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, berkati saya, kelak Tuhan
Kami undang Bapak Pendeta Janus untuk doa penutup sekaligus doa berkat. Saya juga. Aku berdoa buat semua kami yang hadir. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Buat usaha kami berhasil. Tidak akan pernah digoncangkan oleh semua perbuatan si jahat. Semua benih yang ditanam si jahat kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah hanya dari Tuhan yang ada dalam usaha kami. Usaha kami makin maju dan memberkati banyak orang. Apa yang kami perbuat, yang dikerjakan tangan kami, berlipat kali ganda. Tuhan tumbuhkan. Buat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, di rumah kami. Kami rasakan sorga senantiasa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran dari Sang Raja. Menguasai hati kita, pikiran kita, mulai dari malam hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita jadi berkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan, amin.